datang mau meninjau perkembangan laporan saya di Polres Bogor. Itu meninjau laporan saya terhadap saudara KH di sini di tulisan ini. Iya, depan tulisan. Lawyer mana, Dok? Kenapa? Lawyernya mana? Datang sama siapa, Dok? Udah, aku sendiri aja. Oh, ya udah. Sini aja, Dok. Nggak usah pakai lawyeran. Udah pinter. Tidak dengar, Dok. Sini ya. Nah, ya oke, sip. Kelihatan itunya apa mau di mana? Sini aja, Dok. Sini aja. Ya udah, sip. Dulu ya, sabar ya. Benar kan? Dok, nggak enak ada duluan. Kanan, maju. Agak Maju, sini. maju. Oke, yuk. Ya. Dok, siang-siang nih ke Polres Bogor. Jadi saya ini datang mau meninjau perkembangan laporan saya di Polres Bogor. Itu meninjau laporan saya terhadap saudara KH terkait pasal 351 ya, penganiayaan dan juga junto 335. Tuh. Ini ditinjau, masuk ke tinjau ada Saya ingin melihat perkembangan kelanjutannya seperti apa, karena saya juga mendapatkan informasi hari ini itu sebenarnya pemanggilan kedua. Minggu lalu pemanggilan pertama mangkir, minta reschedule. Tapi di reschedule sekarang panggilan kedua pun tidak datang lagi. harusnya kapan panggilan keduanya? Panggilan keduanya hari ini. Tapi tadi katanya saya mendapatkan info ya dari Humas, saudara KH ini tidak datang lagi, tidak kooperatif ya. Alasannya mungkin kenapa tidak datang? Katanya sibuk, tapi saya juga tidak tahu sibuk apa ya. Karena setahu saya beliau ini sudah tidak syuting, sudah lama tidak ada di sinetron. Tuh, saya juga dengar-dengar memang sudah vakum kan, sudah off dari sinetron. Ya mungkin dikarenakan dulu sempat dipanggil di Polres Jakarta Barat dan alasannya kan syuting, sehingga mungkin dari pihak manajemen sedikit kecewa ya, alasan syuting dijadikan alasan tidak kooperatif untuk datang ke kepolisian. Gitu. Tapi dokter sendiri ada komunikasi dengan pihak KH? Oh tidak ada sama sekali. Mungkin sempat untuk memberikan somasi ya kepada dia dan adiknya, karena diduga juga ada pasal-pasal lain juga yang dilanggar, akan tetapi tidak ada tanggapan sampai somasi dari pengacara saya 2 kali gitu, somasi untuk pasal yang lain gitu. Jadi sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk meminta maaf, tidak ada itikat baik untuk karena kan masih ada kontrak kerjasama yang masih berlangsung sampai 2023 dan itu pun kontraknya diputuskan secara sepihak. Adapun kontrak lain brand ambassador, baik itu brand ambassador klinik dan skincare itu juga sama, sudah ada one prestasi ya. Jadi intinya di sini sih saya sudah dirugikan secara pidana dan perdata. Berarti yang masukin gugatan perdata juga dong, lawan keras. Untuk itu kita lihat aja. Saya tidak mau menyampaikan sekarang. Yang sekarang ini saya lebih fokus ke pidana dulu. Gitu. Tapi secara perdata pun memang sudah ada yang dilanggar. Untuk apakah saya menggugat? Nanti akan saya kasih tahu kepada awak media. Ya, gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi apabila kalau pemanggilan kedua Kevin tidak datang juga gimana, Dok? Seharusnya sih kalau berdasarkan tadi kan saya juga konsultasi ya dengan pengacara saya. Kebetulan pengacara saya sedang sibuk ada di pengadilan mengurus kliennya yang lain. Katanya sih berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 112, jika terlapor atau saksi tidak datang, tidak kooperatif, dipanggil oleh penyidik 2 kali, maka boleh diberikan surat perintah untuk membawa paksa. Gitu. Ya, surat perintah membawa paksa, karena ini sebenarnya yang tidak datang bukan cuma KH, tapi ada AW selaku saksi dan juga adiknya. Gitu. Dari pelapor dan saksi sampai belum ada yang datang berarti ya?
Ya, sudah 2 kali pemanggilan. Itu berlaku bagi untuk saksi dan ini juga ya, saksi juga dan terlapor. Gitu. Jadi jika ini kan sudah naik sidik ya, sudah penyidikan. Bukan klarifikasi lagi, bukan klarifikasi tapi lebih ke arah penyidikan. Sudah bukan penyelidikan. Berarti statusnya Farhan sendiri bukan sebagai saksi ya, udah naik jadi tersangka atau Masih gimana? terlapor. Oh, terlapor. Tapi setelah ini mungkin kita lihat ya, dari itulah tadi nanti saya akan menanyakan ke penyidik bagaimana selanjutnya. Oleh karena itu saya mau memfollow up dan meninjau perkembangan kasus yang saya laporkan gitu. Karena kan sementara ini sih masih menjadi saksi, tapi sudah naik penyidikan gitu. Masih terlapor ya, bukan saksi, masih terlapor gitu. Masuk dulu. Langsung aja. Masuk dulu nanti Iya. saya kesini lagi Iya, gitu. jangan lama-lama ya, Dok. Ini padahal aku inget loh, nggak tahu kalian ngomong ke Silet, saya sebagai warga negara yang baik jika dipanggil akan datang gitu. Tadi kita up di humasnya karena humasnya itu orang Dia bilang kan dulu ya waktu ngelaporin aku, ketika saya sebagai warga negara baik bla bla bla. Tadi sih saya menanyakan bagaimana pemanggilan hari ini, progresnya, dan ternyata memang terlapor tidak datang hari ini. Tuh, meminta reschedule lagi dan lagi. Alasannya tuh dari Alasannya katanya sih sibuk ya, cuman saya kurang tahu sibuk apa, gitu kan ya. Itu sih saya sangat kecewa ya, karena sempat mendengar dari tayangan kalau dia sebagai warga negara yang baik jika dipanggil katanya akan datang, akan tetapi ini pelaporan saya di Jakarta Barat 2 kali dipanggil nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik kok nggak datang-datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya pernah melihat tayangan katanya jika dia dipanggil sebagai warga negara yang baik akan datang. Mana buktinya? Kurang tahu itu. Saya tadi buru-buru juga, mungkin untuk masalah reschedule-nya akan saya boleh ditanyakan ke penyidik. ini kan udah 2 kali panggilan, Dok. Berarti ya mungkin ada kemungkinan untuk buat dijemput paksa atau gimana, ada infonya nggak sih, Dok, dari dalam? Itu sih kan mereka infonya akan melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bersifat presisi dan sesuai prosedur dan protap dari kepolisian gitu kan. Seharusnya ya, tapi saya di sini kan bukan penyidik, itu memang hak prerogatif dan kebijakan subjektivitas dari penyidik gitu. Akan tetapi menurut prosedurnya sih jika 2 kali pemanggilan manggil terus seharusnya sih ada surat perintah membawakan ya. Cuman kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural semuanya tidak ada pelanggaran gitu loh. Maksudnya akan dilakukan sesuai prosedur dan proses hukum yang berlaku. Ini kalau dia nggak datang otomatis akan semakin lama prosesnya. Iya. Dokter mengharapkan dijemput paksa atau gimana nih? Kalau harapan saya sebagai pelapor, pastinya saya berharap pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan memberikan keadilan serta kenyamanan kepada saya sebagai korban, sebagai pelapor. Ya itu, saya maunya beliau, harapan saya itu ditahan gitu, dijemput paksa, ditahan, itu harapan saya. Karena di sini kan bukan penganiayaan ringan, ancamannya pun tahunan, bukan bulanan. Jadi saya mau ini harus diberikan efek jera dan menjadi contoh untuk public figure serta pria-pria yang bertulang lunak gitu ya, supaya
tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan atau tidak dijadikan sebagai panutan untuk laki-laki yang memang bermental tulang lunak seperti itu. Ancaman pidananya berapa tahun tadi dok? Berapa tahun? Kalau persisnya sih saya kurang tahu, tapi lebih dari 2 tahun ya gitu. Itu yang saya dapatkan informasi dari lawyer, kurang lebih sih bisa lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Dok, selain dokter yang melaporkan KH di sini kan juga dokter dilaporkan oleh KH sendiri. Sejauh ini proses seperti apa dok? Sejauh ini kemarin itu saya sudah dipanggil untuk klarifikasi dan saya juga sudah datang. Saat datang klarifikasi, setahu saya memang buktinya ada yang belum cukup gitu loh. Jadi saat saya datang waktu itu, setahu saya memang ada visumnya belum keluar waktu ketika saya datang. Kalau saat ini saya kurang tahu. Nah, jadi saya sih memang sudah dipanggil 1 kali sebagai klarifikasi ya, berita acara wawancara klarifikasi gitu. Karena kalau yang ini dia ini bukan sudah lagi klarifikasi. Dulu sih terlapor juga pernah datang 1 kali, tapi sebelum naik penyidikan, masih dalam penyelidikan. Jadi kalau kasus saya yang dia laporkan masih dalam tahap penyelidikan. Dan saya juga ini mengharapkan keadilan karena di sini saya korban. Makanya saya di sini juga sudah ada diterima laporan saya dari Komnas Perempuan dan mereka juga menanggapi dengan baik. Karena di sini saya perempuan, saya dianiaya, posisinya juga pasalnya juga bukan pasal ringan 351, dan saya juga sudah ada tanggapan yang positif. Laporan saya pun diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi dari pihak kementerian pun akan mengawal kasus saya, termasuk Komnas Perempuan. Itu karena di sini saya perempuan dan saya juga ingin memberikan contoh kepada para perempuan di sana, jangan takut kalau kita disakiti, kalau kita dizolimi, tidak usah takut gitu. Kebetulan ke Komnas Perempuan juga saya kan juga banyak laporan ya dari perempuan-perempuan yang lain. Ternyata mereka ini merasa diduga telah dilecehkan juga secara verbal oleh terlapor ini. Banyak ya, lebih dari 10 orang secara verbal ya. Itu mulai dari meminta foto untuk naked ya, telanjang, mengajak ke hotel dan lain-lain. Intinya di sini saya ingin memberikan suara kepada orang-orang yang tidak mau bersuara. I give a voice to someone who couldn't speak. Give a voice to the voiceless. Gitu. Karena di sini kalau saya tidak speak up, siapa yang akan berbicara? Gitu. Apalagi di sini saya dizolimi ya. Saya duluan, saya korban, tapi beliau playing victim. Gitu. Di sini kan nanti juga akan dilihat. Pokoknya saya maju terus, pantang mundur, dan saya akan mencari keadilan. Seperti kata pepatah kan, there is no justice in the world unless we make it. Tidak ada keadilan di dunia ini kecuali kita harus yang mencari sendiri. Makanya di sini saya datang untuk mencari keadilan untuk saya, karena saya sudah dirugikan, baik penganiayaan secara mental, penganiayaan secara fisik, kerugian materi, dan ibaratnya itu tidak kecil. Di sini kan saya sangat kecewa aja atas sikap dan attitude dari terlapor ini. Dok, bisa flashback lagi kerugian materi apa aja nih dan berapa jumlahnya? Totalnya sih miliaran ya. Miliaran itu maksudnya berapa nih? Nanti ada saatnya akan saya ini untuk di sini lebih kita kasus ke pidananya dulu. Itu nanti untuk masalah perdata pasti akan saya update. Tadi kan jadi bilang bahwa banyak korban yang udah DM dokter juga kan. Ini kalau semakin banyak korban harusnya makin mempercepat penyidikan pastinya kan. Iya, harus. Sekalian bareng gitu misalnya. Iya, harusnya ketika banyak korban otomatis dari pihak kepolisian harus memberikan efek jera serta keadilan, dan harus ditegakkan keadilan seadil-adilnya serta diproses secepat-cepatnya. Dan itu tadi harapan saya, mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan
mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang atau pria-pria yang bersifat tidak gentleman ya di sini. Tuh, di sini seharusnya sebagai seorang public figure harus memberikan contoh. Dia tidak kenapa-kenapa loh, tapi merasa dirinya sebagai korban, tuh kan. Dan sebenarnya yang korban itu siapa? Sekarang kalau misalnya alhamdulillah kan sebenarnya proses saya karena semuanya juga berjalan dengan sesuai prosedur, saksi, bukti dan semuanya juga lengkap, makanya laporan saya kan diproses dengan baik oleh pihak kepolisian, gitu kan. Di sini juga kan terlihat, kalian tahulah siapa sih yang lapor duluan, gitu kan. Dan alhamdulillah dari pihak kepolisian, dari pihak Komnas Perempuan, dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan respon yang positif, karena di Indonesia ini perempuan masih dilindungi ya. Kita negara timur, di kepolisian sendiri juga ada tim perlindungan perempuan dan anak, di kementerian juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Komnas Perempuan juga ada. Jadi di sini saya sih sangat bersyukur dan juga bangga berada di negeri timur yang menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Betapa wanita itu sepertinya tidak boleh disakiti oleh kaum pria, gitu kan. Karena kenyataannya tidak ada kan Komnas lelaki, tidak ada perlindungan, karena di sini terlihat ibaratnya untuk urusan tenaga, apalagi postur tubuh lah. Bagaimana saya menganiaya dia, postur tubuh saya aja sudah jauh berbeda, gitu. Dari tenaga sudah jelas, perempuan itu kenapa ada perlindungan kepada kita sebagai perempuan, karena tenaga kita itu ya gimana sih tenaga perempuan gitu, berbeda dengan laki-laki. Postur tubuh juga sudah jelas ya, dia tinggi besar, saya kan kecil. Ibaratnya di sini minion kalau aku tuh gitu kan. Gitu ya. Makanya lucu ketika ada seseorang yang tinggi besar merasa dianiaya oleh saya. Oleh karena itu lebih baik kita buktikan aja secara hukum. Karena negara ini negara hukum, nanti kita lihat akan terlihat secara terang benderang siapa yang salah gitu kan. Karena kita lihat sendiri kan di Indonesia ini siapa aja tidak ada yang kebal hukum. Seorang jenderal pun tetap ada ditahan gitu kan. Makanya apalagi saya, kalau memang saya bersalah pasti polisi pun akan memberikan sikap yang objektif. Ada lagi cukup? Nah, di sini kan sebenarnya saya ini korban yang membela diri. Itu. Kira abis ini ada lagi nggak? Oke. Nah, cukup. Cukup ya. Jadi belum tahu ya dok, kapan lagi prosesnya akan dipanggil di paksa gitu ya, belum tahu ya. Itu rumah sih kan? Kalau jemputan paksanya tuh ya? Satu kali panggilan lagi dok, gimana? Enggak. Langsung. 2 kali, sekarang kan bukan penyelidikan ya. Kalau itu sih sebenarnya kan penyidik ya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu begitu. Mungkin kalau pengen lebih pasti harusnya sama penyidik, nanti kalian liput, kan seru. Itu kan di itu sih, kita makan aja yuk di sini sambil. Yuk. Ya, Ibu, perihal hari ini yang harusnya Kevin datang untuk pemanggilan penyidik, ternyata tidak datang di pemanggilan kedua ini. Dari pihak kepolisian seperti apa sih? Dari pihak Reskrim sudah melakukan pemanggilan kedua, akan tetapi dari Kevin sendiri tidak hadir. Nah, dalam hal ini pihak Reskrim, unit Reskrim yang menangani perkara ini sudah melakukan sesuai dengan SOP. Dalam artian sudah memeriksa saksi-saksi dari mulai saksi pelapor, Dr. Siska, terus saksi dari Alek, adiknya Kevin, dan Kevin sendiri sudah masih statusnya saksi. Kevin satu saksi berarti ya? Betul, karena pemanggilan kedua tidak hadir, nanti akan dilakukan gelar.
gelar perkara. Siap, baru ditentukan kapan waktu pemanggilan berikutnya. Ini akan gelar perkara dilakukan kapan Ibu? Mungkin besok, hari Besok? Senin ya. Oh, Senin. Ini biasanya kalau tidak datang di panggilan kedua biasanya akan ada penjemputan paksa. Betul, Ini tapi gimana? akan digelar dulu Gelar dulu. karena harus memastikan dulu. Itu setelah pemanggilan itu setelah gelar perkara berapa hari Bu? Atau langsung saat itu juga dilakukan panggilan paksa atau berapa hari? Kemungkinan bisa. Saat itu juga. Siap. Untuk Kevin sendiri Bu tidak hadir, alasannya apa? Iya. Dari pihak pengacaranya mengatakan ada kegiatan dia. Ada kegiatan. Iya. Mungkin ada syuting atau apa, belum tahu juga. Ibu maaf boleh flashback lagi mengenai pasal yang terkait dengan hal ini, pasal berapa Ibu? 351 benar Ibu? Pasalnya 351 KUHP dan atau 335 KUHP. Itu dengan ancaman pidananya berapa tahun Ibu? Ancamannya sebentar. Di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun. Ini ada 2 pasal atau satu pasal Ibu yang mengikutinya? Dan atau Ya, Ya. bukan berlapis tadi ya Bu? ya, karena di sini kan dijelaskan Oh. dugaan terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Ya, sekitar Berarti itu. bisa dikatakan kalau di atas 5 tahun setelah pemanggilan paksa akan langsung ditahan ya Bu? Ya nanti akan ada prosesnya kembali. Bu, ini kan pihak terlapor Bapak Tita juga melaporkan dia ke Kemenkumham dan Perlindungan Perempuan, Komnas Perempuan. Ini memperkuat nggak sih Bu kalau di penyidikan atau seperti apa sih? Yaitu buat bahan pertimbangan digelar juga ya. Proses lebih lanjutnya lagi nanti dari Kasatreskrim dan unit yang menangani. Tadi juga dokter Siska bilang ternyata banyak nih Bu korban-korban yang mengalami pelecehan melalui verbal. Dari korban-korban yang lain ada nggak sih Bu laporan ke sini mungkin? Untuk sementara belum ada. Bang Dr. Siska ya. Siap. Mungkin itu aja ya Oh, siap. rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya nanti akan dikabarkan kembali. Ibu, Terima kasih. Boleh nama lengkapnya Ibu jabatannya sekalian? Saya dengan Ibtu Desi Triana, jabatannya Kasih Humas Polres Bogor. Siap. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Selamat sore. Ibu Desi aku khawatir punya sedikit. Assalamualaikum. Poin-poinnya aja Bu, seputaran yang tadi juga. Tahu ya.